nggak panas lagi. Itu ya, mumpung tadi ngomongin soal debatnya itu, ngomongin soal penampilan debatnya. Aduh, Tadi kan mereka nantang. Iya, Katanya kalau disuruh debat mau ini. Jangan. Mereka. Coba boleh angkat tangan nggak? Boleh angkat Dua-duanya. tangan. Nah, Kang Maman sama Mbak Nat nggak usah. Nanti begitu aku tanya sesuatu, kalian boleh mengukur itu dengan angka ya. Dengan angka berapa? ya. 1, 2. Saya yakin pertanyaannya saya tahu ini. Oke. Ya, siap ya. Dari Dapat kisi-kisi juga. Feeling. Oh, jadi ini 10 ya? Mereka dapat kisi. Ini 10 ya, ini 10 ya, oke. Dari penampilan masing-masing paslon Anda kemarin di debat 1, berapa nilai dia? Sekarang nih. Valdo udah langsung aja. Oh, itu kalau udah ini. Oke. Sama nilainya. Sama ya. Ini soal masing-masing loh, bukan soal Iya, soal saya nggak ngeliat tadi ya. Ini 8 juga. 8 juga. Alasannya apa? Kenapa 8? Karena Dulu ini 8 dari 10 kan? ya 8 dari 10. Ya ampun. Saya 8 dari berapa? Dari 1. Bahan karir politik saya. Netizen. Nah, kenapa 8? Karena menurut saya gini deh, simple. Tentu Pak Jokowi punya style tersendiri. Kayak misalnya kalau kita lihat di closing statement Pak Presiden kita, masih ada waktu kalau nggak salah 1 menit lagi untuk memberikan pernyataan, tapi sudah stop dan gulung baju. Beda-beda orang ya. Kalau saya pribadi lebih senang ngomong lagi deh Pak, karena ini berharga juga. Yang di rumah tuh mau denger lagi sebenarnya lebih lanjut sebenarnya apa gitu. Kalau misalnya beliau ngomongnya full, mungkin saya kasih nilai 10 kali, tapi kan saya harus fair. Harus ada ruang di situ, saya pikir makanya saya kasih 8 sih. Kayak pemanfaatan waktu ya. Kalau Valdo kenapa? Kenapa nggak 10? Tadi kan langsung dari Valdo loh. Karena kesantunannya itu keluar. Hal-hal yang ditakutkan oleh publik terkait Pak Prabowo dan Bang Sandi yang mungkin dibilang juga sama Pak Jokowi tampang otoriter gitu. Mana tampang otoriter yang ya ketika nggak dapat kesempatan ngomong joget gitu. Ya, jadi memang itu poin plus banget sih bagi saya. Mungkin hari ini orang masih khawatir terkait Pak Prabowo A, B, C, D. Tapi ya itu yang bisa ditampilkan Pak Prabowo kemarin. Tentu 2 lagi kita butuh semacam konten yang lebih mendalam seperti yang disampaikan Kang Maman. Sehingga ada diferensiasi antara 2 gagasan yang dibawa oleh 2 capres ini. Ini nggak sempurna, tapi kita yakin di debat 2, 3, 4, 5 mudah-mudahan kita bisa terus upgrade ya. Khususnya bagaimana caranya ketika Pak Jokowi ngomong tentang perempuan, Pak Jokowi bilang nominalnya lebih banyak, sementara kita fokusnya di quality over quantity. Nah, ketika Pak Jokowi ngomong apa tadi juga Ratna Sarumpait dan macam-macam, Pak Prabowo memilih diam gitu. Jadi dalam artian ya itu yang terjadi. Jadi cukup puas ya ketika menurutmu calon yang kamu usung. Puasnya di itu ya, apalagi Pak Prabowo dan Mas Sandi ya ngasih tahu ini kami sebenarnya, dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh publik. Kalau Kang Maman boleh ngasih nilai debatnya deh, nggak usah saling pasangannya deh, berapa nilainya? Ada 5 kali capres kan, 5 kali debat. Betul. Yang pertama segini, saya berharap nanti yang kedua gini, 3, 4, 5. Jadi hari ini masih segini. Nah, dari keseluruhan debat itu, bagian apa yang sebenarnya kemudian berimpact besar untuk penonton yang kemudian memutuskan oke, ini yang akan membuat saya yakin. 2 segmen terakhir. Ketika mereka sudah mulai berdebat lalu bisa saling membandingkan jawaban. Kita nggak butuh lagi visi misi yang satu arah. Karena yang kita butuhkan di situ bagaimana mereka bisa seperti spontan menanggapi lawan dan kemudian bertahan ketika diserang. Itu yang paling tinggi. Kalau kita lihat pasti rating sharing minutes by minutes ratingnya pasti di 2 segmen terakhir itu yang akan sangat kuat. Apalagi kemudian di closing itu sayang Pak Prabowo nggak nyamber closingnya Pak Jokowi. Harusnya gimana Kang Maman? Harusnya gimana? Ya debat. Biar disampaikan di sini. Harus debat untuk mengatakan bahwa pernyataan beliau benar atau salah langsung dilawan. Tapi saya melihat kemarin Pak Prabowo memperlihatkan citra yang lain, tidak ingin mendebat. Ketika Pak Jokowi bilang saya tidak mengeluarkan dana untuk Pilkada DKI, lihat gesturnya Pak Prabowo, dia nunjuk ke seseorang. Saya curiga dia tunjuk adalah saudaranya sendiri yang ada di sana gitu loh. Untuk ngasih tahu seperti kok nggak diucapkan. Kalau itu diucapkan buat saya, ini dia nih. Negarawan, Bos. Sayang kemudian dua-duanya nahan. Saya nggak tahu itu kenegarawan atau masih saling menjaga satu sama dan lain. Pak Jokowi pun berusaha, saya rasa dalam titik ini dua-duanya saling menjaga satu sama lain. Sebenarnya saling hormat di luar forum perdebatan. Kalau kita lihat misalnya waktu deklarasi Pilpres damai. Oh iya tuh adem banget ya. Gandengannya tuh personal tuh kelihatan saling respect, saling sayang tanda kutip ya. Tapi tentulah kalau lagi di forum mimbar
perdebatan jadi agak Forum tensi. Twitter mungkin yang dianalisis mbaknya beda lagi. Beda lagi. Waduh, itu minyak tanah nggak bisa habis. Bakar ya. Beda kan Mbak atau emang sama Mbak? Justru kalau saya lihat netizen itu lebih memperhatikan bahasa-bahasa kandidat ketika sedang menyampaikan dengan cara lebih santai. Seperti ada bahasa-bahasa korupsi nggak seberapa gitu. Itu kan mungkin improvisasinya Pak Prabowo. Nah itu yang menjadi naik, isunya menjadi panas di sosmed, diinterpretasi maksudnya apa nih, nggak seberapa belum. Iyalah. Yang dicari yang quotable dan bisa jadi hashtag. Oke. Kalimat itu yang dimencari. Ya. Quotable dan bisa jadi Bisa hashtag. jadi ya. hashtag. Jadi Itu kalau jadi meme. Iya, dan bisa jadi meme. sebenarnya sih kalau dilihat penjelasan secara utuh ada beberapa hal. Misal Malaysia lebih besar dibanding lebih kecil Sama dibanding dengan Jawa Tengah, Sama dengan ya Jawa kan? Tengah, ya. Itu bukan konteksnya bukan luas daerah. Seperti kayak Indonesia dibilang negara muslim terbesar. Populasinya bukan luasnya. Indonesia paling di atas 10 besar. Jadi coba dilihat secara utuh konteks pernyataannya. Walaupun di media sosial kita nggak bisa redam, ya mau nggak mau, ya itu ada strategi masing-masing. Tapi kan paling tidak ini bisa jadi masukan tidak hanya untuk mempersiapkan debat selanjutnya, tapi kan kalian punya kampanye toh Tentu. sampai ke Pilpres gitu. Bagaimana hal yang terjadi di debat, komentar yang muncul pasca debat, ini mau gimana nanti strateginya untuk kampanye? Justru pada saat kami turun ke lapangan, saya nggak tahu kalau Faro, tapi kalau saya pada saat saya turun, saya tanya kepada warga, oke, hoax apa yang mau saya klarifikasi hari ini? Mungkin gitu juga. Kira-kira di perdebatan kemarin misalnya ada korupsi nggak seberapa, atau mungkin Pak Jokowi mengatakan kita perlu memberikan tempat perempuan. Kayak gitu-gitu kita bisa jawab. Gitu. Nah, Ini lebih asik menurut Nih gue tambahin nih argumennya berarti. Iya. Berarti misalnya di warga sih di Dapil Kabupaten Bogor nih Bang ya. Itu Kalau saya Jakarta Timur ya, Iya. tuh saling endorse jadi deh. Itu dia, itu yang paling penting Bang. Kita itu di sini. Pemilu tuh harus gembira sebenarnya. Nggak usah saling menjatuhkan. Jadi ketika dibilang bahwa korupsi tak sebesar itu, saya ditanya sama warga, Pak itu maksudnya apa? Yang nanya juga pendukung 02. Saya bilang begini, bayangkan itu adalah pencabutan hak politik seseorang yang telah ingin berpolitik dan dia telah menjalani hukuman. Pencabutan hak politik itu udah priceless, nggak ada harganya. Seperti beberapa tersangka ya, kayak beberapa orang yang dihilangkan korupsinya ya, hak politiknya. Jadi itu ada konteksnya. Mari kita lihat ini secara utuh. Ini bukan berarti saya bela Pak Prabowo, enggak gitu. Tapi memang ada kalimat yang memang harus ditranslate lagi lah. Mungkin ini peran kita ya di bawah untuk menenangkan konstituennya di Jakarta Timur, saya di Kabupaten Bogor, agar nggak sedikit juga pendukung 02. Kok Pak Prabowo nggak kenceng sih Mas, kata dia. Kok Pak Jokowi lebih kenceng ini, kata. Sabar, saya bilang. Debat masih ada 4 kali lagi. Saya bilang. Saya cuma ingin tanya malah, yang kalian kelak perjuangkan di bulan Februari ke atas, memperjuangkan Prabowo dan Jokowi menjadi presiden atau memperjuangkan diri kalian jadi anggota DPR? Jokowi jadi presiden. Karena saya itu terlalu kecil buat perpolitikan Indonesia. Oke. Pak Jokowi itu sudah tokoh sih. Jadi saya nothing tulus aja. Bahkan banyak kan orang di TV mengatakan PSI nggak bakal masuk DPR. Saya sih optimis, tapi saya yakin negara ini lebih besar daripada hanya sekedar cari ambisi. Pak Jokowi harus menang lagi. Saya 3. Pertama, warga saya di Kabupaten Bogor. Kedua, partai saya. Ketiga, Pak Prabowo. Dan itu inline. Masih Bisa. satu paket. Bisa, Pak. Padahal kan ya, benar ya sih Kang, kayaknya DPR lebih butuh orang-orang kayak gini kan, anak-anak keluar muda dari kayak kata gini. ini. Itu udah. Saya pulang seneng banget ini. Terus kita rekam Bang, kita Belum potong-potong. selesai ya, kirain ada yang tapinya, kirain ada tapinya. Yang mengasihkan di dia, nggak ada senior di sana, jadi nggak diblok anak-anak mudanya. Kalau di partai-partai lain ini senior lebih bahaya. Lawan berat dia itu bukan partai lain tapi senior di Enggak Pak, partainya. saya sudah terlatih Pak. Sebagai U28 main di timnas senior lawan teman-temannya Bang Rian ini. Oh gitu ya. Berarti di dalam jadi lebih siap. Kang ya, selama ini kan rakyat sendiri udah nggak ini banget sama DPR, makanya sampai mau renovasi gedung aja nggak boleh. Jangan-jangan kalau mereka yang jadi rakyat langsung bilang kasih deh butuh berapa gitu nggak? Itu Amin. dia. Amin. Orang butuh harapan baru. Nah, Thank you. Wah, selamat. Waduh. Selamat Pesi. Selamat, bener kan? Dari PSI kan Jangan ngasih harapan tinggi-tinggi banget Mbak. Nanti saya pulang udah dipuji Mbak Ina, dipuji kamu Tapi makin percaya senyum. ini satu bos, nggak ada dapil Twitter. Oh, betul. Dapil itu di lapangan. Betul. salah dong, harusnya lu lebih seneng. Kenapa? Karena di partai lu kesempatannya lebih gede. Iya. Kan senior, lu jauh lebih kecil. Mudah semua. ya tidak perlu banget artinya Kak Maman ya. Kalau misalnya ngelihat debat oke lah, kemarin jadi pembelajaran. Apapun itu manis-manisnya, gimmick-gimmicknya, kontennya juga penting. Tapi kan harus diingat kalau yang lebih penting juga banyak.
selain debat, kampanyenya harus lebih penting, pileknya juga harus lebih penting gitu ya, Maman ya. Dan kemudian jangan melupakan peran relawan loh. Ketika kalian sudah sibuk untuk supaya dapat parliamentary threshold 4%, kadang-kadang terlupa ngurusin presiden. Kekosongan ini relawan yang harus mengisi. Iya, betul. Itu yang penting, itu yang kadang-kadang orang lupa. Karena buat saya Januari berhenti, kemudian kalian sibuk dengan pilih saya, kapan pilih presiden saya? Jangan Ada sampai tempat kosong ini harus diisi oleh relawan. Dan sampai relawan itu kadang-kadang rela, kadang-kadang ngelawan ya, Pak. Karena relawan tuh harus datang dengan sukacita, pulang dengan suka hati. Harusnya. Suka relawan. Harusnya. Curcol ya. Lawan, kadang rela, kadang lawan. Enggak, kalau saya suka relawan namanya. Apa tuh? Suka dan nggak rela dan nggak ngelawan. Lagi gombalin siapa? Udah mulai gombal kayaknya udah masih minum lagi deh. Gombal banget deh kayaknya. Dan perdebatan itu kemudian jangan terlalu dibatasi oleh kisi-kisi waktu, oleh pertanyaan. Saya butuh improvisasi, saya butuh spontanitas yang tinggi. Natural, dari situ saya bisa melihat siapa yang lebih taktis dan siapa yang lebih asik untuk dianggap sebagai presiden kami di masa mendatang.